Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 14. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata, Mahisa Pukat. Apakah kita bersalah, jika seandainya kita melibatkan orang lain dalam persoalan ini? Justru dalam satu usaha untuk menumpas langsung sumber dari tindakan yang dapat mengotori pergaulan manusia itu. Maksudmu, kita melaporkannya kepada prajurit Singasari atau katakanlah kepada Kakang Mahisa Bungalan agar ia membawa prajurit segelar sepapan, bertanya Mahisa Pukat. Jika demikian, belum tentu usaha itu akan berhasil, jawab Mahisa Murti. Sebelum pasukan itu mengepung padepokan Singatama, mereka tentu sudah berhasil melarikan diri. Atau berusaha untuk menghapuskan segala macam jejak kejahatan mereka sehingga para prajurit di Singasari tidak akan dapat bertindak tanpa bukti yang kuat. Lalu apa maksudmu, bertanya Mahisa Pukat. Kita melaksanakannya sendiri. Jika kami menyeret lingkungan keprajuritan dan kita tidak menunjukkan bukti-bukti yang cukup, maka justru kita akan dapat dituduh memfitnah sebuah padepokan, berkata Mahisa Murti. Ya. Dan apakah yang akan kita lakukan? Mahisa Pukat tidak sabar. Kita menghubungi ayah, jawab Mahisa Murti. Ayah? Kita ajak ayah, Paman Witantra, Paman Mahisa Agni dan beberapa orang lainnya untuk menyerang padepokan itu, bertanya Mahisa Pukat, apakah kita dapat menyerang satu padepokan tanpa menunjukkan alasan yang kuat? Kita tidak mempunyai persoalan apapun juga. Tiba-tiba saja kita menyerangnya. Bukan kita yang menyerang. Biarlah mereka yang menyerang kita, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Tetapi ia menggeleng, aku tidak mengerti. Aku akan minta ini dan syukurlah jika Paman Witantra dan Paman Mahisa Murti bersedia melaksanakannya, untuk menjebak guru Singatama itu, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Tetapi ia belum jelas maksud Mahisa Murti. Maka katanya, aku kurang mengerti. Bagaimana kau akan menjebak mereka? Kita bujuk semua cantrik yang besok akan keluar dari padepokan ini untuk berkumpul di sebuah padepokan baru. Kits minta ayah, Paman Witantra dan Paman Mahisa Agni untuk memimpin padepokan itu. Dengan demikian, maka padepokan yang baru itu akan menarik perhatian padepokan Singatama. Ia tentu akan marah karena para cantriknya telah kita himpun. Dalam waktu 5 hari, bertanya Mahisa Pukat. Kita tidak perlu membuat sebuah padepokan yang sudah jadi. Kita akan memagari sebuah lingkungan di hutan. Kita bersama para cantrik akan membangun barak-barak untuk berteduh. Kita tidak akan ada tenggang waktu lama, kita sudah berhasil memancing persoalan dengan padepokan Singatama, berkata Mahisa Murti. Tetapi bagaimana sikap kita, jika ternyata guru Singatama tidak mengambil sikap apapun juga, berkata Mahisa Pukat. Kita bekerja bersama dengan Kiraganiti dan Ki Buyut Randu Malang, jawab Mahisa Murti. Caranya, bertanya Mahisa Pukat pula. Jika kehadiran para cantrik di sini tidak dapat memancing persoalan, maka kita minta Ki Buyut Randu Malang membawa anak gadisnya kemari. Memang perlu penjelasan. Tetapi untuk keselamatan gadis itu, dan lebih luas lagi, untuk keselamatan lingkungan hidup di sekitar padepokan itu, aku kira mereka tidak akan berkeberatan, sahut Mahisa Murti. Satu kerja yang besar. Waktunya hanya 5 hari. Aku kurang yakin bahwa usaha ini akan berhasil, berkata Mahisa Pukat. Lalu, tetapi aku tidak akan segan untuk mencobanya. Jika kau sependapat, kita temui Empu Nawamula. Kita akan melaporkan rencana ini. Jika Empu Nawamula setuju, kita akan melakukannya. Kita akan menghubungi para cantrik dan minta mereka berkumpul di satu tempat sepekan lagi. Sementara itu, kita akan minta ayah, Paman Witantra dan Paman Mahisa Agni atau salah seorang di antara mereka. Jika kita kemudian berhasil, kita akan menyerahkan para cantrik kembali kepada Empu Nawamula di sini, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Rencana itu belum jelas dan belum terperinci. Tetapi Mahisa Pukat sudah mendapat gambaran akan wujudnya. Karena itu, maka ia pun sependapat untuk menyampaikannya kepada Empu Nawamula, untuk selanjutnya menghubungi para cantrik yang sedang gelisah. Dengan hati-hati kedua orang anak muda itu pun kemudian berusaha menghubungi Empu Nawamula. Dengan singkat mereka pun memberitahukan rencana mereka.
Apa kalian akan sempat melakukannya hanya dalam waktu sepekan? Bertanya Empu Nawamula. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ada juga terasa nada keraguan, tetapi ia berkata, kami berdua akan berusaha sebaik-baiknya Empu. Tetapi sudah tentu, kami akan memohon untuk mendapat pinjaman 2 ekor kuda. Empu Nawamula mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan mengusahakan 2 ekor kuda. Jika Singatama menanyakannya, biarlah aku yang menjawabnya, kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti pun bertanya, Empu. Bagaimana pendapat Empu jika mulai saat ini kami akan menghubungi para cantrik? Baiklah. Kalian tidak usah menghubungi semua cantrik. Kalian cukup mengatakannya kepada 1-2 orang di antara mereka dengan pesan agar mereka menyampaikannya pula kepada kawan-kawan mereka. Tetapi apakah dengan cara demikian, tidak akan mungkin rencana ini sampai ke telinga Singatama? Bertanya Mahisa Pukat. Tidak. Tidak seorang pun di antara para cantrik yang tertarik untuk bekerja bersamanya, jawab Empu Nawamula. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun menjadi mantap. Seperti yang dikatakan oleh Empu Nawamula, maka mereka tidak lagi ingin menghubungi semua cantrik. Karena dengan demikian maka bahayanya akan menjadi bertambah besar. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya menghubungi seorang cantrik yang kepanasan di dalam barak dan duduk di bawah sebatang pohon jambu. Kenapa kau tidak tidur? Bertanya Mahisa Murti. Udara panas sekali, jawab cantrik itu. Lebih panas lagi denyut jantung di dalam dada ini, desis Mahisa Pukat. Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menanggapinya. Ada semacam ketakutan untuk mengatakan sesuai dengan perasaannya, karena cantrik itu sudah mengenal Singatama dengan baik. Namun dalam pada itu Mahisa Murti pun kemudian duduk di sebelahnya, sementara Mahisa Pukat duduk agak jauh dari keduanya mengamati keadaan di sekelilingnya. Dengan hati-hati Mahisa Murti menyatakan rencananya. Dengan sungguh-sungguh cantrik itu pun mendengarkannya. Namun kemudian dengan nada cemas cantrik itu berkata, apa yang dapat kita lakukan? Setelah kita berkumpul, lalu apakah dengan demikian kita akan dapat menyelamatkan diri jika Singatama datang menghukum kita? Katakanlah, kita dapat melupakan kemungkinan Singatama mencari keluarga kita, karena waktu yang sepekan itu kita pergunakan untuk memberitahukan kepada keluarga kita agar menyingkir, tetapi apakah artinya kita sendiri berkumpul di satu tempat itu? Mahisa Murti mengangguk-angguk. Tetapi kemudian katanya, kita akan menyusun kekuatan. Aku bukan pemimpin Kisanak, jawab cantrik itu, jika kami melakukan seperti yang kau katakan, maka akan sama artinya bahwa kita akan bunuh di RI. Mahisa Murti termangu-mangu. Ia dapat mengerti jalan pikiran cantrik itu. Karena itu maka katanya, Kisanak. Singatama bukan iblis yang tidak terkalahkan. Jika kita berani berbuat sesuatu bersama-sama, maka ia akan dapat kita tundukkan. Aku dan saudaraku telah bersepakat bahwa kita semuanya tentu akan dapat mengalahkannya. Seandainya Singatama dapat kita kalahkan, bukankah berarti kita sudah mengundang gurunya untuk membantai kita semua, berkata cantrik itu. Jika kita sendiri yang menghadapinya, memang benar. Tetapi kita percaya kepada Empu Nawamula, berkata Mahisa Murti ragu-ragu untuk menyebut nama itu. Tetapi kemudian, seandainya Empu Nawamula tidak mau melibatkan diri, karena Singatama adalah kemanakannya, maka aku mempunyai seorang paman yang memiliki ilmu yang tinggi. Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau tidak dapat membayangkan betapa tingginya ilmu Singatama dan apalagi gurunya. Tetapi kemampuan seseorang tetap terbatas, jawab Mahisa Murti, aku yakin bahwa pamanku dan kawan-kawannya akan dapat mengatasinya, jika kalian benar-benar berniat demikian. Jika kita berani mempertanggungjawabkan segala tindakan kita, maka kita akan berhasil. Seandainya tidak, kenapa kita takut mati? Aku orang baru di sini. Tetapi aku tidak mau diperlakukan seperti kalian. Karena itu, aku akan memilih untuk melawan. Jika dengan demikian aku harus mati, apa boleh buat? Tetapi itu lebih baik bagi seorang laki-laki, cantrik itu termangu-mangu. Anak muda itu menyatakan satu sikap seorang laki-laki. Heh, apakah aku bukan laki-laki? Cantrik itu bertanya kepada diri sendiri. Sejenak cantrik itu berpikir. Sementara itu Mahisa Murti berkata, kita selama ini terlalu merasa kecil,
sehingga kita tidak percaya bahwa di dalam diri kita pun tersimpan kemampuan yang dapat ikut menentukan hari depan kita sendiri. Seandainya kekuatan kita itu tidak berhasil memecah dinding yang membatasi hari depan kita, maka biarkan kita berkubur sebagai pejuang yang memperjuangkan masa depan kita sendiri. Kata-kata cantrik itu benar-benar berpengaruh, sehingga akhirnya cantrik itu berdesis, "Kau dapat aku percaya." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia mulai berpengharapan bahwa usahanya akan berhasil. Karena itu, maka Mahisa Murti pun menjadi semakin bergairah untuk mempengaruhinya. Katanya, "Aku menjadi taruhan. Jika harus bertaruh nyawa, maka biarlah aku yang pertama-tama." "Baiklah," berkata cantrik itu. "Lalu, sebenarnya aku pun telah menjadi jemu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Rasa-rasanya aku ingin membebaskan diri. Kini baru aku sadar, bahwa bagi laki-laki memang ada pilihan lain dari ketakutan itu sendiri." "Nah, percayalah," berkata Mahisa Murti kemudian, "di tempat yang akan kita tentukan kemudian, kita dapat bertemu dan berkumpul untuk menentukan langkah, maka alangkah baiknya. Kita akan dapat berbuat sesuatu sebagai sekelompok laki-laki yang mempunyai pribadi yang mantap. Bukan sekedar budak yang harus melakukan perintah tanpa mengetahui ujung dan pangkalnya. Bahkan lebih dari itu. Kita telah diperlakukan sebagai seekor kuda yang berlari kalau dilecut." Cantrik itu mengangguk-angguk, jiwanya tiba-tiba saja telah bergejolak. Namun ia masih bertanya, "Tetapi bagaimana dengan kawan-kawan kita?" "Kita harus memberitahukan kepada mereka sesuatu yang paling baik kita lakukan," jawab Mahisa Murti. "Kita akan menentukan satu tempat untuk bertemu setelah sepekan. Bahkan sebelum itu, kita akan berkumpul dan membuat satu padepokan baru. Tentu sikap itu akan menantang kemarahan Singatama. Tetapi bukankah kita tidak takut lagi menghadapinya? Lebih baik kita lebur menjadi debu daripada kita dianggap sebagai seekor binatang yang dapat diperlakukan sewenang-wenang?" Cantrik itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti berkata, "Tentukan di mana kita berkumpul. Dan beritahukan semua cantrik yang ada di padepokan ini. Besok pagi-pagi aku akan meninggalkan padepokan ini. Aku akan mencuri 2 ekor kuda dan aku akan meninggalkan padepokan ini untuk mempersiapkan segala-galanya." "Tetapi kau benar-benar dapat dipercaya?" Cantrik itu masih bimbang. "Aku orang baru di sini. Tetapi aku merasa bahwa tanpa berbuat sesuatu, kita akan benar-benar menjadi budak yang tidak lebih berharga dari debu," jawab Mahisa Murti. "Baiklah. Jika demikian aku akan memberitahukan kepada para cantrik," jawab cantrik itu. "Tetapi hati-hati. Jika ada seorang saja di antara para cantrik yang berkhianat, maka kita semuanya akan gagal. Sebelum aku keluar dari padepokan ini esok pagi, aku sudah harus membukukan kata-kataku bahwa aku lebih baik hancur menjadi debu daripada diperbudak oleh orang lain. Selama aku berada di sini, aku merasa alangkah damainya tempat ini. Tetapi kehadiran Singatama membuat aku menjadi orang yang liar dan berdarah panas seperti ini," berkata Mahisa Murti. "Tetapi apa gunanya kau mencuri kuda? Bukankah lebih baik kau pergi sebagaimana kami pergi?" Dengan demikian cantrik itu mengangguk-angguk. Jiwanya tiba-tiba saja telah bergejolak. Namun ia masih bertanya, "Tetapi bagaimana dengan kawan-kawan kita? Kita tidak akan meninggalkan kesan apapun juga." "Seolah-olah kita memang sedang melakukan tugas kita sebaik-baiknya," berkata cantrik itu. "Tetapi tanpa kuda aku tidak akan dapat mencapai rumah orang yang aku harap dapat bekerja sama dengan kita," berkata Mahisa Murti. "Waktu kita hanya sepekan." Cantrik itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berkata, "Terserahlah kepadamu. Tetapi jika kalian tertangkap esok pagi, aku akan menyesal sekali. Semua rencana tentu akan batal. Keberanian kita akan lenyap jika pada langkah pertama kita sudah gagal. Aku akan berusaha, agar aku tidak tertangkap," berkata Mahisa Murti. Demikianlah, maka cantrik itu pun telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan rencana itu. Ia akan menghubungi cantrik-cantrik yang lain. Setelah mereka menentukan tempat untuk bertemu setelah mereka meninggalkan padepokan itu dengan batas waktu sepekan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meninggalkan cantrik itu. Seperti yang telah dijanjikan, maka cantrik itu pun telah menghubungi seorang kawannya. Ia mulai menjajaki sikap kawannya itu. Namun akhirnya ia berhasil mengajak kawannya itu untuk melakukannya.
Demikianlah keduanya mulai menghubungi kawannya yang lain, bertunda dan berurutan, sehingga akhirnya sebelum pagi mereka semuanya telah mendengar dan menyepakati rencana itu. Kejantanan mereka ternyata telah tergugah, sehingga mereka memang memilih untuk melawan Singatama daripada mereka harus menjalani kehidupan tidak lebih dari budak yang tidak berarti apa-apa selain diperlakukan sebagai seekor binatang. Dengan demikian, maka para cantrik itu pun tidak lagi dapat tidur nyenyak di sisa malam. Mereka sudah membayangkan apa yang akan terjadi setelah sepekan. Namun dalam pada itu, mereka telah berdoa agar kedua anak muda yang akan melarikan diri dengan 2 ekor kuda itu tidak tercium rencananya oleh Singatama, sehingga keduanya akan dapat mengalami nasib yang sangat buruk. Seperti yang direncanakan, atas pengetahuan Empu Nawamula, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyiapkan 2 ekor kuda. Mereka akan mempertanggungjawabkan kedua ekor kuda itu. Keduanya tidak akan membebani kesulitan kepada Empu Nawamula jika Empu Nawamula yang harus mempertanggungjawabkannya. Empu Nawamula mengagumi sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bukan saja keberanian mereka mengambil sikap, tetapi juga karena mereka siap untuk bertanggung jawab atas sikap mereka. Dalam keheningan pagi, padepokan itu telah dikejutkan oleh derap kaki kuda. 2 ekor kuda berlari meninggalkan padepokan itu dengan 2 orang penunggangnya. Demikian cepatnya berlalu, sehingga tidak seorang pun yang sempat mencegahnya. Singatama dan orang-orang yang mengawalnya terkejut. Mereka berloncatan dari pembaringan dan berlari keluar. Tetapi keheningan telah kembali mencengkam padepokan itu. Dengan marah Singatama pun mengumpulkan semua cantrik. Ia ingin segera mengetahui, apakah ada di antara para cantrik itu yang meninggalkan padepokan. Singatama yang marah itu pun segera mengetahui 2 di antara para cantrik telah lenyap. 2 orang cantrik yang paling baru datang ke padepokan itu. Jantung Singatama hampir meledak karenanya. Dengan nada lantang ia berteriak panggil Paman Nawamula. "Aku di sini Singatama," jawab Empu Nawamula, "jangan berteriak-teriak begitu." "Ada apa?" Terasa sentuhan yang tajam di dadanya. Bagaimanapun juga orang tua itu mempunyai pengaruh yang besar atasnya. Bukan saja karena ia pamannya. Tetapi Singatama pun tahu bahwa pamannya adalah orang yang berilmu tinggi. Sehingga karena itu, maka ia pun harus menahan diri untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Namun dalam pada itu, ketika Empu Nawamula melangkah mendekatinya, Singatama itu bertanya, "Paman, apakah paman yang telah menerima kedua orang anak muda itu di padepokan ini?" "Ya. Akulah yang telah menerimanya," jawab Empu Nawamula. "Apakah paman mengetahui di mana rumahnya dan siapa saja keluarganya?" bertanya Singatama pula. Empu Nawamula menggeleng. Jawabnya, "Belum. Aku tidak mengenal kecuali kedua orang anak muda itu. Keduanya datang di padepokan ini untuk mohon perlindungan. Keduanya adalah perantau yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu." "Paman terlalu memanjakan mereka," bentak Singatama. "Jangan membentak aku. Akulah yang lebih pantas membentakmu, karena akulah pengganti orang tuamu," sahut Empu Nawamula. Lalu katanya, "Ketahuilah selama keduanya berada di padepokan ini, keduanya menunjukkan sikap yang sangat baik. Mereka sama sekali tidak menunjukkan gejala-gejala seperti yang baru saja terjadi. Tetapi kedatanganmu dan sikapmu telah merubah segala-galanya. Agaknya keduanya tidak terbiasa mengalami kekerasan seperti yang kau lakukan." Wajah Singatama menjadi merah. Tetapi sebelum ia menjawab Empu Nawamula telah berkata, "Apalagi perintah yang kau keluarkan untuk mencari seseorang yang tidak dikenal dengan batas waktu sepekan. Benar-benar satu perintah yang tidak masuk akal. Karena itulah agaknya mereka telah memilih untuk melarikan diri. Celakanya, mereka telah membawa 2 ekor kuda yang paling baik dari padepokan ini." Singatama menggeretakkan giginya. Dengan nada kesal ia berkata, "Persetan dengan kedua orang itu. Tetapi bahwa mereka telah membawa 2 ekor kuda dari padepokan ini, aku tidak akan pernah melupakan. Jika pada suatu saat aku dapat menjumpai keduanya, maka aku tidak akan memaafkannya. Aku akan mengambil tindakan yang paling sesuai dengan kesalahan mereka. Terserah kepadamu. Jika kau tidak sedang berada di padepokan ini, maka aku dapat kau tuntut untuk mempertanggungjawabkan hilangnya 2 ekor kuda. Tetapi justru kau berada di sini, maka tanggung jawab itu tidak seluruhnya terletak di pundakku," berkata Empu Nawamula. Singatama hampir tidak dapat mengendalikan dirinya.
Tetapi ia masih tetap sadar bahwa pamannya adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, tiba-tiba ia telah menumpahkan kemarahannya kepada para cantrik. Katanya dengan keras, "Persetan semuanya. Aku tidak mau melihat kelambatan yang akan dapat membuat aku semakin marah. Kalian, para cantrik yang dungu. Aku tidak mau melihat kau dengan bodoh berdiri membeku. Sekarang juga kalian harus pergi. Sepekan lagi kalian harus kembali. Siapa yang tidak kembali akan mengalami hukuman yang sangat berat. Tetapi jika tidak seorang pun di antara kalian yang membawa gadis yang aku kehendaki, maka aku tidak akan memaafkan kalian lagi." Tingkah laku kedua orang cantrik itu membuat kepalaku pening dan darahku mendidih. Para cantrik itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka merasa bersyukur bahwa Singatama tidak berbuat sesuatu yang dapat membuat mereka dalam kesulitan. "Cepat!" teriak Singatama semakin keras. "Bersiaplah. Sebelum matahari terbit, kalian harus sudah meninggalkan padepokan ini. Jika aku masih melihat seseorang di padepokan ini, maka ia akan aku cekik sampai mati." Perintah itu tidak diulangi. Para cantrik pun dengan tergesa-gesa telah pergi ke dalam barak mereka untuk membenahi diri dan barang-barang yang akan mereka bawa dalam perjalanan mereka yang 5 hari. Sebagaimana mereka sepakati, maka mereka pun telah membawa senjata yang mereka punyai tanpa menimbulkan kecurigaan pada Singatama, karena para cantrik itu akan menempuh sebuah perjalanan yang mungkin akan menjumpai bahaya. Seperti yang diperintahkan oleh Singatama, maka sebelum matahari terbit, mereka pun telah meninggalkan padepokan itu. Tetapi justru karena mereka meninggalkan padepokan sebelum matahari terbit dan dengan tergesa-gesa, maka mereka mendapat kesempatan lebih banyak untuk menentukan sikap mereka sebagaimana telah mereka bicarakan semalam. Sambil meninggalkan padepokan, mereka sempat berbicara lebih mantap tentang rencana mereka. Sementara itu, mereka pun berusaha untuk mengelabui Singatama apabila ia melakukan pelacakan atas para cantrik dengan memencar diri barang semalam, sebelum mereka akan menuju ke satu tempat yang telah mereka sepakati. Tetapi para cantrik itu tidak pergi sendiri-sendiri. Mereka telah membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Bertiga mereka akan memencar dan akhirnya akan berkumpul kembali tanpa menghiraukan apakah gadis yang dicari oleh Singatama itu akan dapat ditemukan. Yang penting bagi mereka, justru kesempatan untuk menghubungi keluarga mereka. Agaknya ada di antara para cantrik yang menganggap bahwa untuk sementara keluarga mereka sebaiknya menyingkir saja dari rumah mereka ke tempat yang tidak diberitahukan kepada para tetangga, agar mereka tidak menjadi sasaran kemarahan Singatama. Jika semuanya telah dapat diselesaikan, maka mereka akan kembali lagi ke tempat kediaman mereka semula. Dalam pada itu, Mahisamurti dan Mahisapukat telah jauh meninggalkan padepokan. Kuda mereka berpacu dengan kecepatan yang tinggi. Sebagai pengembara, mereka pun berusaha untuk mengenali jalan yang mereka tempuh, sehingga mereka akan dapat menemukan arah kembali ke rumahnya. "Jarak kita dengan rumah kita belum terlalu jauh," berkata Mahisamurti, "meskipun demikian, mungkin kita tidak akan dapat mencapai rumah kita pada malam ini." "Kita akan bermalam di perjalanan," berkata Mahisapukat, "meskipun dengan seekor kuda, kita dapat mempersingkat jarak. Tetapi selambat-lambatnya esok kita sudah berada di rumah. Jika kita bermalam semalam, maka di hari berikutnya kita akan berangkat. Katakanlah kita akan bermalam lagi semalam di perjalanan. Maka kita telah mempergunakan 3 malam bagi perjalanan kita. Dengan demikian, kita masih mempunyai waktu untuk menyusun diri. Mudah-mudahan usaha ini berhasil, meskipun kita masih harus mengganggu ketenangan orang tua. Tetapi masalahnya adalah masalah yang penting, yang menyangkut peri kehidupan banyak orang," berkata Mahisamurti. Mahisapukat mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Setidak-tidaknya kita sudah berusaha untuk dapat memberikan keterangan tentang orang-orang yang mempunyai sikap yang tidak terpuji itu. Mudah-mudahan ayah tidak menganggap bahwa ternyata kita masih terlalu kanak-kanak yang merengek dalam kesulitan." Mahisamurti tidak menjawab. Tetapi ia yakin bahwa ayahnya tidak akan menganggapnya demikian. Persoalan yang dihadapinya saat itu memang persoalan yang cukup berat, karena mereka harus berhadapan dengan satu padepokan yang dipimpin oleh seseorang yang menurut pendengaran mereka mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, meskipun bersumber pada ilmu hitam. Demikianlah, kedua anak muda itu berpacu terus. Sekali-sekali mereka memang berhenti untuk memberi kesempatan kepada kuda mereka untuk beristirahat, minum dan makan secukupnya.
Sementara kedua anak muda itu justru tidak merasa lapar sama sekali, perlu untuk berhenti dan makan secukupnya, karena mereka harus mempertahankan keseimbangan tubuh mereka. Ternyata kedua orang anak muda itu tidak mengalami hambatan di sepanjang perjalanan. Mereka memang harus bermalam di lereng sebuah bukit padas kecil yang gundul. Hanya ada 1-2 batang pohon yang tumbuh di lerengnya. Namun di sebelah bukit itu mengalir sebatang sungai yang berair sangat bening. Kedatangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengejutkan Mahendra. Karena itu maka dengan tergopoh-gopoh ia menyongsong kedua anaknya sambil bertanya langsung apakah ada sesuatu kesulitan di perjalanan mereka. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak tergesa-gesa. Justru karena sikapnya itu, maka Mahendra pun menjadi tenang. Baru setelah duduk, minum dan makan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mulai menceritakan dorongan apakah yang telah membawa mereka kembali kepada ayahnya setelah mereka menempuh perjalanan yang masih terhitung sangat pendek. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, kalian telah mengambil langkah yang benar. Kalian memang tidak sepantasnya menghadapi satu kekuatan yang tidak kalian ketahui. Bahkan Empu Nawamula pun tidak dapat menentukan apakah ia akan dapat mengatasi atau tidak. Padahal menurut pengenalanku atas empu itu, ia adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti pun menceritakan rencana mereka untuk memancing persoalan, sehingga ada alasan untuk melawan padepokan yang berilmu hitam itu. Yang akan dapat melakukan tindak sewenang-wenang terhadap pihak lain di sekitar daerah pengaruh padepokan itu, bahkan sampai ke tempat yang jauh. Satu contoh telah terjadi ayah, berkata Mahisa Pukat kemudian, kesewenang-wenangan Singatama terhadap seorang gadis, anak Ki Buyut Randu Malang. Jika keluarganya gagal melindunginya, maka ia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Namun dalam pada itu, tentu kesewenang-wenangan yang lain akan mungkin saja terjadi, mereka sebaiknya menyingkir saja dari rumah mereka setempat yang tidak diberitahukan kepada para tetangga, agar mereka tidak menjadi sasaran kemarahan Singatama. Jika semuanya telah dapat diselesaikan, maka mereka akan kembali lagi ke tempat kediaman mereka semula. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah jauh meninggalkan padepokan. Kuda mereka berpacu dengan kecepatan yang tinggi. Sebagai pengembara, mereka pun berusaha untuk mengenali jalan yang mereka tempuh, sehingga mereka akan dapat menemukan arah kembali ke rumahnya. Mahendra mendengarkan keterangan kedua anaknya itu dengan seksama. Sehingga dengan demikian, maka rasa keadilannya pun telah disentuh pula. Dengan demikian, maka ia pun merasa terpanggil untuk ikut bersama anak-anaknya itu menghadapi satu kekuatan hitam yang akan dapat mengguncangkan ketenangan hidup bebrayan. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat pun bertanya, apakah ayah akan pergi sendiri atau seperti biasanya, ayah akan bertamasya bersama Paman Witantra dan Paman Mahisa Agni. Paman-paman pun sudah menjadi semakin tua. Tetapi jika aku mengajak mereka, aku kira mereka pun tidak akan berkeberatan, berkata Mahendra. Waktu kita sangat sempit. Ayah, berkata Mahisa Murti. Baiklah. Hari ini aku akan menghubungi paman-pamanmu. Jika mereka tidak sedang terlalu sibuk, aku kira mereka tidak akan berkeberatan pergi bersamaku, berkata Mahendra. Namun kemudian ia pun bertanya, tetapi, dapatkah kau mengatakan, apakah para pengikut Guru Singatama itu jumlahnya terlalu banyak? Itulah yang sulit aku katakan, ayah, jawab Mahisa Murti, tetapi menurut pendengaranku, padepokan itu berkembang dengan cepat. Dengan demikian, maka padepokan itu telah berhasil menghimpun kekuatan yang semakin besar dalam landasan ilmu hitam. Justru karena orang-orang padepokan itu merasa bahwa hidup dan sikap mereka bebas tanpa kekang sama sekali, dan tidak ada kekuatan yang akan dapat menghalanginya, maka padepokan itu menjadi sangat menarik bagi orang-orang yang menganut cara hidup yang sesat. Tetapi bagaimana Singatama itu dapat terjerat, bertanya Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian menceritakan hal itu sebagaimana mereka dengar dari Empu Nawamula. Sehingga orang tua Singatama sendiri menjadi kehilangan kesempatan untuk memberikan arah bagi sikap hidup anaknya. Mahendra mengangguk-angguk. Ia sudah mempunyai gambaran sikap dari satu lingkungan yang memang dapat membahayakan sesama. Sehingga karena itu, maka ia pun kemudian berkata, baiklah. Aku akan menghubungi kedua pamanmu. Kalian dapat beristirahat barang sejenak di sini. Demikianlah,
maka Mahendra pun kemudian meninggalkan rumahnya untuk menghubungi Witantra dan Mahisa Agni. Agaknya kedua orang itu akan dapat diajak berbuat sesuatu menghadapi tingkah laku yang menyimpang dari sikap kewajaran hidup di antara sesama. Sebenarnya lah yang diharapkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terpenuhi. Menjelang malam hari keduanya telah datang ke rumah Mahendra untuk memenuhi permintaannya. Namun dalam pada itu, Witantra pun sempat berkelakar. Katanya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, ternyata pengembaraan kalian terlalu cepat berakhir. Tidak paman, jawab Mahisa Pukat, jika tidak ada persoalan khusus, aku kira aku masih belum akan kembali tetapi dalam hal ini. Kami berdua merasa bahwa kami masih terlalu lemah untuk mengatasinya, sementara persoalannya kami anggap cukup besar untuk ditangani. Witantra tersenyum. Katanya, sebenarnya lah kalian memang harus dapat menilai diri. Adalah tidak ada artinya sama sekali jika kalian memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang sudah kalian ketahui, di luar kemampuan kalian untuk melakukannya. Karena itu, ketika ayah kalian mengatakan persoalannya kepadaku, maka aku pun merasa tidak berkeberatan untuk pergi bersama kalian. Terima kasih, Paman, berkata Mahisa Murti, ternyata bahwa kami menghadapi satu keadaan yang belum dapat kami jajaki. Itu akan dapat diajak berbuat sesuatu menghadapi tingkah laku yang menyimpang dari sikap kewajaran hidup di antara sesama. Tetapi kalian sudah dapat memberikan sedikit gambaran tentang lingkungan yang akan kita hadapi, berkata Mahisa Agni. Lalu, karena itulah, maka ayahmu telah menghubungi kakakmu, Mahisa Bungalan pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan serta-merta berpaling kepada ayahnya. Seolah-olah mereka ingin mendapat penjelasan, apakah benar ayahnya telah menghubungi Mahisa Bungalan yang sudah berada di lingkungan keprajuritan. Mahendra yang dapat membaca pertanyaan yang terpancar pada sorot mata kedua anaknya itu pun berkata, ya. Aku sudah menghubungi kakakmu Mahisa Bungalan. Kakakmu sebagai seorang prajurit. Ia akan pergi bersama kami dalam tugasnya, karena jika kami menyelesaikan persoalan ini, kami tidak akan dapat berbuat sendiri. Kami juga harus menyerahkan orang-orang padepokan itu kepada para prajurit yang berwenang untuk mengambil tindakan selanjutnya. Tetapi kami dapat menyerahkan kepada aku yang memerintah langsung daerah itu, berkata Mahisa Pukat. Kau tidak pernah menyebut-nyebut nama aku. Kau juga tidak dapat menghubunginya untuk mengatasi persoalan itu. Sementara itu tidak akan ada salahnya, jika prajurit Singasari akan langsung mengambil tindakan, apabila mereka benar-benar melihat satu bukti pelanggaran yang dilakukan oleh padepokan itu. Bukan sekedar tuduhan atau dugaan, bahwa padepokan itu telah melanggar paugeran pergaulan antara sesama penghuni telatah Singasari, jawab Mahendra. Tetapi mereka tidak akan terlalu bodoh untuk menjerumuskan diri mereka, jika mereka mengetahui bahwa mereka berhadapan dengan prajurit Singasari, sahut Mahisa Pukat, dengan demikian kita justru tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mahendra tersenyum. Ia melihat sikap yang lugu dari kedua orang anaknya. Karena itu maka katanya, sudah tentu, Mahisa Bungalan tidak membawa pasukannya dalam wujudnya sebagai prajurit Singasari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk mereka mengerti maksud ayahnya, sementara mereka pun menyadari bahwa kekuatan padepokan yang akan mereka hadapi itu pun tidak akan dapat diabaikan. Mungkin di padepokan itu tinggal berpuluh-puluh orang yang memiliki ilmu yang setingkat dengan Singatama, atau bahkan ada di antara mereka yang telah melampauinya. Sehingga dengan demikian, maka para cantrik dari padepokan Empu Nawamula yang akan berkumpul itu tidak akan mampu berbuat sesuatu meskipun mereka akan berdiri di satu pihak dengan Mahendra, Witantra dan Mahisa Agni. Mungkin guru Singatama itu pun mempunyai 1-2 orang kawan yang setingkat, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di dalam hati. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti pun berkata, baiklah ayah. Nampaknya memang lebih baik kita berjaga-jaga menghadapi kekuatan di luar dugaan kita. Lebih baik kita menghadapi mereka dengan yakin, berkata Mahendra, selebihnya, pasukan Singasari tentu juga berkewajiban untuk melakukannya. Demikianlah maka mereka pun telah membenahi diri. Esok pagi mereka akan berangkat menuju ke tempat yang sudah disepakati oleh Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan para cantrik yang telah mendapat perintah untuk mencari seorang gadis yang bernama Widati. Malam itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera dapat tidur lelap. Mereka merasa selalu gelisah. Seolah-olah mereka dibayangi oleh tingkah laku Singatama yang kasar dan memuakkan.
Di dini hari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah dikejutkan oleh derap kaki kuda memasuki halaman rumahnya. Ketika mereka menjenguk ke halaman, ternyata Mahisa Bungalan telah berada di halaman bersama 10 orang prajurit yang berpakaian orang kebanyakan. Dengan tergesa-gesa kedua anak muda itu telah menemui kakaknya. Dengan gembira pula Mahisa Bungalan mendengarkan kedua adiknya itu berbicara tentang rencananya. Aku sependapat dengan sikapmu, berkata Mahisa Bungalan, padepokan yang mempunyai ciri-ciri demikian memang harus dihapuskan. Tetapi sudah tentu, bahwa kita tidak dapat menuduh tanpa dapat membuktikan. Karena itu, apa yang akan kalian lakukan akan dapat dengan langsung menjebak mereka, apabila benar-benar seperti yang kalian katakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mengharap lagi kepentingan dan kebebasan orang lain. Demikianlah. Maka sejenak kemudian, maka orang-orang yang akan melakukan perjalanan itu sudah siap untuk berangkat. Menjelang matahari terbit, maka mereka telah meninggalkan regol halaman. Tetangga-tetangga Mahendra sudah tidak terkejut lagi jika di rumah itu nampak beberapa ekor kuda. Mereka pun tahu bahwa Mahisa Bungalan telah menjadi seorang prajurit, sehingga kawan-kawannya sering datang mengunjungi rumah itu. Atau kawan-kawan Mahendra sendiri dalam hubungan dengan pekerjaannya, saudagar Wesi Aji dan Emas Permata. Dalam pada itu, iring-iringan itu tidak seterusnya menempuh perjalanan dalam satu kelompok. Agar tidak menarik banyak perhatian, maka mereka telah membagi diri dalam beberapa kelompok kecil. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di paling depan telah dengan sengaja membuat isyarat sehingga orang-orang lain yang mengikutinya akan tidak kehilangan jejak. Seperti pada saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kembali ke rumahnya, maka perjalanan itu pun harus disekat oleh pekatnya malam. Iring-iringan itu pun harus telah memilih satu tempat yang paling baik untuk bermalam. Ternyata tidak terjadi sesuatu yang dapat menghambat perjalanan mereka di hari berikutnya, sehingga mereka dapat berangkat pagi-pagi sebelum cahaya matahari menembus rimbunnya dedaunan hutan. Dalam pada itu, agaknya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat memilih jalan lain kecuali jalan yang pernah mereka lalui. Meskipun mereka tidak menerobos Kabuyutan Randumalang tetapi mereka telah melintas di padang perdu di daerah Kabuyutan Randumalang itu pula. Namun dalam pada itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang menjadi cemas, bahwa pada suatu saat Widati akan dapat diketemukan oleh Singatama. Seandainya tidak oleh para cantrik di padepokan Empu Nawamula, tetapi oleh para cantrik di padepokan Singatama sendiri. Jika terjadi demikian, maka keadaan gadis itu akan menjadi semakin gawat. Ketika hal itu disampaikannya kepada Mahendra, maka Mahendra pun berkata, apakah tidak sebaiknya gadis itu berada di dalam perlindungan kita? Apakah ayahnya akan mempercayai kita? Bertanya Mahisa Pukat. Bukankah kalian dapat menguraikan apa yang mungkin terjadi? Bertanya Mahisa Bungalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun akhirnya mengambil satu keputusan untuk membagi diri. Mahisa Pukat akan meneruskan perjalanan ke tempat yang sudah disepakati oleh para cantrik, sementara Mahisa Murti akan menempuh perjalanan kembali ke Randumalang. Untuk meyakinkan Ki Buyut Randumalang, maka Mahisa Bungalan akan menyertainya bersama Mahisa Agni. Demikianlah, maka 10 orang prajurit yang tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritannya itu pun telah dibagi pula. 5 orang bersama Mahisa Pukat dan 5 orang bersama Mahisa Murti. Kedatangan Mahisa Murti di rumah Ki Buyut bersama beberapa orang telah mengejutkan. Bahkan Ki Buyut telah mempunyai prasangka buruk. Ia pernah menasihati anak gadisnya agar anaknya itu memilih kawan, apalagi yang nampaknya akan dapat menyentuh hatinya. Oleh karena itu maka Ki Buyut menganggap bahwa anaknya merasa dihalanginya, sehingga Mahisa Murti mengambil langkah-langkah tertentu untuk menembus batasan yang telah diberikannya kepada anak gadisnya. Dengan cemas ia kemudian menerima Mahisa Murti dan beberapa orang yang bersama di pendapa. Dengan cemas pula ia menanyakan, apakah maksud kedatangan Mahisa Murti dan beberapa orang itu. Mahisa Murti melihat kecemasan di sorot mata Ki Buyut. Ia pun mengerti bahwa Ki Buyut yang merasa dirinya dan bahkan seisi kabuyutannya itu terlalu lemah untuk menghadapi Mahisa Muru apalagi dengan beberapa orang yang tentu orang-orang pilihan, menemui kedatangannya dengan kecemasan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah berusaha untuk menjelaskan maksudnya dengan sangat hati-hati. Ia mulai dengan pertemuannya dengan seorang anak muda yang bernama Singatama. Aku berada di padepokannya dengan tidak kami rencanakan sebelumnya, kami telah bermalam di sebuah padepokan yang ditunggui oleh seorang empu yang kami kenal.
Namun ternyata bahwa padepokan itu adalah padepokan yang akan menjadi milik Singatama, berkata Mahisa Murti lebih lanjut. Dengan terperinci Mahisa Murti menceritakan pertemuannya dengan Kiraganiti. Dari Kiraganiti lah maka Mahisa Murti mengetahui semua persoalannya dengan jelas. Ternyata bahwa gadis yang disebut-sebut oleh Singatama itu adalah Widati. Ki Buyut memang tidak segera mempercayainya. Tetapi karena Mahisa Murti dapat menjelaskan dengan lengkap dan terperinci, maka Ki Buyut mulai condong untuk mempercayainya bahwa yang dikatakan oleh Mahisa Murti itu benar. Namun untuk mempercayakan anak gadisnya kepada anak muda itu, Ki Buyut pun agaknya masih tetap ragu-ragu. Bagi Ki Buyut, Mahisa Murti adalah anak muda yang asing. Karena itulah, maka Mahisa Murti tidak dapat menyembunyikan diri lagi terhadap Ki Buyut itu agar Ki Buyut dapat mempercayainya. Bahkan Mahisa Bungalan yang datang bersamanya kemudian menunjukkan timang keprajuritannya yang berada di bawah bajunya sambil berkata, "Aku adalah seorang prajurit. Beberapa orang yang ada di sini sekarang ini adalah prajurit Singasari pula. Kami sedang berusaha untuk mengamankan daerah ini dari tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab." Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian, ia masih juga meyakinkan bahwa anaknya tidak akan menemui kesulitan, sehingga karena itu, maka katanya, "Baiklah Kisanak. Tetapi aku minta, agar aku diizinkan pergi bersama kalian. Aku dapat menyerahkan pemerintahan di kabuyutan ini kepada para bebahu yang lain." Mahisa Agni yang datang pula bersama Mahisa Murti sama sekali tidak merasa berkeberatan. Karena itu, maka katanya, "Bagi kami Ki Buyut, kesediaan Ki Buyut akan merupakan penghargaan bagi kami. Bahkan mungkin dalam keadaan yang sulit, Ki Buyut akan dapat memberikan banyak bantuan kepada kami." "Ah, Kisanak tentu sudah mendengar dari anak muda ini, bahwa aku dan orang-orang kabuyutan ini tidak berarti apa-apa di dalam olah kanuragan," jawab Ki Buyut. "Karena itu Ki Buyut," sahut Mahisa Murti, "Widati harus mendapat perlindungan yang cukup. Singatama akan dapat melakukan segala cara untuk mencapai maksudnya. Bahkan mungkin dengan cara yang paling kasar. Dalam pada itu, maka Ki Buyut pun telah membenahi diri. Demikian pula dengan Widati. Meskipun Widati tertarik kepada Mahisa Murti, tetapi perjalanan itu membuatnya sangat berdebar-debar. Ia akan berada di dalam satu lingkungan yang tidak diketahuinya. Sekelompok laki-laki yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Meskipun ia akan pergi bersama ayahnya, tetapi ayahnya tentu tidak akan berarti apa-apa bagi orang-orang itu seandainya mereka bermaksud buruk. Karena itu, maka ketika mereka mulai dengan perjalanannya, setelah Ki Buyut menyerahkan pemerintahan kabuyutan itu kepada para bebahu yang lain, Widati tidak terpisah dengan sebilah patrem. Ia akan dapat mempergunakan senjata itu untuk mempertahankan diri. Tetapi juga untuk menghindarkan diri dan kepahitan yang akan dapat menerkamnya. Dengan demikian, maka sebuah iring-iringan telah menelusuri jalan yang kadang-kadang terasa sangat sulit. Terutama bagi Widati. Namun Mahisa Murti yang paling mengetahui kemana mereka akan pergi, berkuda di paling depan dengan agak tergesa-gesa. Dalam pada itu, Mahisa Pukat telah mendekat tempat yang sudah mereka sepakati. Meskipun yang sepekan itu masih belum habis, ternyata sudah ada beberapa orang cantrik yang mendahului sampai ke tempat yang sudah mereka sepakati itu. Bahkan mereka telah mulai mencari lingkungan yang paling baik untuk disebut sebuah padepokan baru yang akan dikembangkan untuk memancing persoalan dengan sebuah padepokan yang memiliki sumber ilmu hitam. Kedatangan Mahisa Pukat dengan beberapa orang yang belum mereka kenal, telah disambut oleh para cantrik dengan gembira. Namun mereka menjadi heran, bahwa di antara orang-orang yang datang itu, tidak terdapat Mahisa Murti. "Ia akan segera menyusul," berkata Mahisa Pukat, "sementara kita akan membenahi diri. Kawan-kawan kita telah menemukan satu lingkungan yang baik bagi sebuah padepokan. Lingkungan yang sepi yang tidak banyak diketahui orang," berkata seorang cantrik. "Di mana?" bertanya Mahisa Pukat. "Beberapa ratus langkah dari tempat ini. Di tepi hutan yang tidak terlalu lebat. Kita akan mendapat banyak kesempatan untuk melakukan banyak kegiatan tanpa diketahui oleh Singatama," jawab cantrik itu. Tetapi ternyata Mahisa Pukat tidak sependapat. Katanya, "Kau aneh. Kita tidak sedang bersembunyi. Kita justru sedang memancing persoalan. Karena itu, kita akan mencari tempat yang justru banyak diketahui orang, sehingga berita tentang sebuah padepokan baru yang akan dibangun menjadi segera tersebar.
Kita pun akan mengatakan kepada orang-orang yang kita jumpai, bahkan para pedagang yang akan kita hentikan karena kita memerlukan untuk membeli barang jualannya, akan kita beritahu bahwa para cantrik dari padukuhan Empu Nawamula telah berpindah ke sebuah padukuhan baru yang sedang dipersiapkan. Wajah para cantrik menjadi tegang. Beberapa orang di antara mereka saling berpandangan. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Kau benar. Kita memang tidak sedang bersembunyi. Semakin cepat persoalan ini selesai, akan menjadi semakin baik. Kita bukan binatang yang dapat diperlakukan sekehendak hati Singatama. Karena itu, segeralah terjadi mati atau mukti menurut pengertian kita, para cantrik yang ingin hidup tenang di padepokan sambil menuntut ilmu kejiwaan dan kanuragan." Kawannya mengerutkan keningnya. Namun mereka pun kemudian mengangguk-angguk. Bahkan beberapa orang bergumam, "Aku sependapat." Dengan demikian, maka Mahisa Pukatlah yang kemudian bersama beberapa orang cantrik telah membicarakan tempat yang paling baik yang akan mereka buka untuk menjadi sebuah padepokan. Padepokan yang hanya akan mereka pergunakan beberapa saat saja. Dalam pada itu, Mahendra, Witantra dan para prajurit Singasari segera mencari tempat untuk beristirahat, sementara Mahisa Pukat dan 2 orang cantrik telah menyusuri tempat di sekeliling tempat peristirahatan itu untuk mereka jadikan satu lingkungan padepokan baru. Justru tempat yang banyak diketahui orang dan tidak tersembunyi. Akhirnya mereka menemukan tempat itu. Memang sebuah padang perdu di tepi sebuah hutan kecil. Tetapi tidak jauh dari sebuah jalan yang menghubungkan satu padukuhan dengan padukuhan yang lain. Meskipun jalan itu tidak terlalu besar, tetapi 1-2 orang yang lewat di jalan itu akan segera bercerita tentang sebuah padepokan baru. Cerita itu akan segera tersebar sehingga akhirnya akan terdengar oleh Singatama atau orang-orangnya. Apalagi setelah ia menyadari bahwa waktu yang sepekan itu telah habis dan orang-orangnya tidak segera kembali. Tanpa menunggu Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat dan para cantrik telah mengambil satu keputusan. Mereka akan mulai membuat patok-patok kayu di sekeliling padang perdu. Mereka akan mengambil satu lingkungan yang tidak perlu terlalu luas. Di dalam pagar yang akan mereka buat, mereka akan mendirikan barak-barak yang akan mereka pergunakan untuk berteduh. Ternyata bahwa perjalanan Mahisa Murti yang membawa Widati bersamanya telah terhambat, sehingga mereka harus bermalam semalam lagi di perjalanan. Dengan hati yang berdebar-debar, Widati sama sekali tidak mau terpisah dari ayahnya dan tidak pula terpisah dari patrem yang diselipkan di ikat pinggangnya. Namun malam itu, mereka tidak mengalami sesuatu. Ketika matahari menyingsing, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Bersambung ke bab 15.